Ambiar. Geger. Dengar ya. Kenapa? Kita semua di sini pakai mic kecil. Jangan kalian pakai mic besar, terkesan. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku hidup menjanda tanpa kau di sisiku. Kenapa sih, Ki? Hah? Kenapa emang? Enggak, kalian tuh teriak-teriak pakai mic gede. Kalian ingin menunjukkan suara kalian. Kita udah pakai clip on profesional. Oh, hey. Tapi sini. King, kok muka kamu glowing banget sih, Ya King? memang setelah terjadinya, ya nanti aku cerita, aku nggak enak cerita di sini ya. Dia habis lasen supaya penampilannya menarik. Tapi kita juga berharap buat sobat Ambiar di luar sana Ya ya. Allah, kalian itu selalu perawatan terus ya. Aku lama loh nggak perawatan. Mau sudah menikah, mau belum menikah harus tetap melakukan perawatan. Ya. Dia semenjak Ya kan? janda aku nggak pernah perawatan. Atau nggak siapa apa-apa. janda? Gini ya, mau janda atau tidak, yang paling penting adalah ada orang yang menghargai dan juga menghormati kita. Betul. Termasuk Itu loh. yang sudah menikah, kalau sudah punya pasangan, tolonglah pasangannya ini dijaga ya. Perlakukan dengan lembut, perlakukan Betul. dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa tindakan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Akhirnya dan kita saksikan bersama-sama Ferry Irawan sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Tanggapan kalian? Coba, kalau buat aku secara pribadi gini ya Sobat Ambiar. Dari wanita. Kamu dulu deh. Barusan seperti yang aku nyanyiin kan, percuma saja kamu datang kalau hanya untuk menyakiti aku. Cinta sih cinta, tapi kita tiap hari nggak makan cinta. Kita itu makan ketenangan. Dalam Ya. rumah tangga berantem terus, apalagi sampai main tangan. Waduh. Iya, kalau buat aku juga sebenarnya kalau ada gesekan, konflik segala macam kayaknya itu biasa ya. Jangankan orang yang berumah tangga, orang yang pacaran juga ada, orang yang temenan juga ada, yang bekerja juga konflik ada. Itu biasa, itu wajar namanya masalah. Betul. Tapi kalau sudah melakukan kekerasan verbal dan juga non verbal itu baru jadi masalah dan itu tidak dibenarkan. Betul. Ya pokoknya intinya kalau memang nggak cinta seperti yang aku bilang kemarin gini. Kalau memang udah nggak cocok daripada saling ada menyakiti, baik itu ngomong Ada yang kasar perselingkuhan. atau mukul atau apa, udah aja berpisah. Memang berpisah bukan solusi, tapi memang tidak disukai. Tapi kalau memang udah tidak bisa dipertahankan, ya berpisah saja, tidak usah Ya. ribut. Gini loh, perempuan itu makhluk yang sangat lembut sekali. Jadi ketika ada sesuatu, kan perempuan itu kalau misalkan dibengkokkan terlalu kenceng itu nggak bisa. Betul. Kalau mau diluruskan tuh pelan-pelan. Betul. Gitu. Ya kalau perempuan ngomel, ya memang perempuan begitu. Bibirnya ada dua. Kalau laki-laki bibirnya satu. Terus tiba-tiba ngomel, Waduh. itu namanya. Sebentar, emang perempuan bibirnya dua? Ini satu lagi mana Kan di belakang? satu. Di mana sih? Oh Maksudnya satu iya. dan dua. Bibir jadi atas, bibir bawah. lebih cerewet Lebih gitu cerewet, ya. wajar Cuman kalau gitu. kita lihat juga dengan ancaman hukuman yang harus diterima oleh seorang Ferry Irawan adalah ancaman 5 tahun penjara, bukan hukuman yang tentu saja ringan ya. Dan kabarnya juga dari Vena Melinda siap menggugat cerai dari Ferry Irawan. Apapun itu kita berharap tentunya yang terbaik untuk seorang Vena Melinda dan tidak ada lagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga bagi siapapun yang sudah menikah ya. Iya. Oke, di Pagi-Pagi Ambiar kita kali ini kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Ini mau cerai juga katanya. Belum nikah. Oh belum. Kalau ini belum nikah tapi sudah kawin. Atas Kawin siapa? maksudnya gimana sih? Gimana mau kawin orang nikah aja belum? Kita akan hadirkan seorang bintang tamu di mana dia sempat memprediksi rumah tangga Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Dia pernah menyatakan bahwa rumah tangganya tidak akan berakhir dengan sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tapi harus berakhir di tengah jalan. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Roy Kiyoshi. Maaf mau nanya, Anda mau syuting apa mau sekolah sih sebenarnya? Ya, Ini mohon konsep. maaf ya, ini mohon maaf ya. Kenapa? Ini foundation nomor berapa? Kayak mau, mukanya tebal banget kayak mochi-mochi Cianjur. Keputihan ya gue ya. Enggak sih, cuman bagus baiklah. kalau dipakai sama Roy. Teman maksudnya barangkali ya advice untuk pemirsa. Kira-kira Iya, ini adalah tren model 2023 harus putih. Oh harus putih 2023. Tapi kalau ininya putih, lehernya hitam. Gitu ada ya? tuh, aku tahu. Iya, itu memang tren baru sebenarnya gue yang ciptain. Oh. Terus rambutnya harus rambut nanas terbang. Oh ini rambut apa? Nanas terbang.
Untung gak ada Karen Delano. Kalau ada Karen Delano dipinjem rambutnya nanti sama dia ya. Oh, ini Ramba Terata Hayo Nanas Pasapa. terbang. Oh, nanas terbang ya. Oke, Roy Kiyoshi, sehat ya? Sehat. Kita Kami semua bertiga. mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Dede. Iya. Oh, aku pikir ini strawberry, Dede. Bukan. Tapi lucu sih Ramba. Nanas terbang. Tren terbaru ya. Tren Kita terbaru. mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini prediksi Roy Kiyoshi tentang rumah tangga Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Benar, kalau tadi kita saksikan ada Vena Melinda, dia menangis terseduh-seduh. Itu adalah di saat kemarin menjadi bintang tamu di sini dan saat commercial break atau saat iklan. Itulah yang terjadi, begitu sedihnya seorang Vena Melinda. Iya. Roy Kiyoshi, ini kamu tadi sempat memprediksi ya, pasangan selebriti menikahnya heboh, berpisahnya juga heboh. Tapi sebenarnya kapan kamu memprediksi itu? Tepatnya bulan Desember seperti itu. Desember lalu ya. Desember pertengahan. Desember 2022. Desember 2022. Itu ditujukan untuk siapa? Iya, sebenarnya kan kita nggak boleh menyinggung orang lain. Sebenarnya kan mereka punya privacy. Cuma sudah diduga, tampaknya yang saya nggak apa-apa ya sebut ini ya. Ferry Irawannya itu memang tidak tulus gitu. Bukan orang yang benar-benar mencintai. Dan saya mencium aroma seperti kayak perpecahan dan konflik yang sangat-sangat besar sekali gitu. Ya Tidak ini memang tulus. salah pilih sih sebenarnya. Sorry, kenapa? Salah pilih Siapa yang sebenarnya. salah pilih? Vena Melindanya. Tidak tulus itu maksudnya gimana ya? Jadi aku Ada ngerasa something di balik hubungan itu. ada gitu. something di balik hubungan itu. Ada agenda khusus gitu loh. Jadi ada semacam kayak ya take it advantage gitu, kayak Mengambil keuntungan? Ngambil keuntungan seperti itu. Jadi ya aku sedih juga lihat kemarin kan si Kak Vena Melinda itu sampai nangis seperti itu. Itu kayak udah tertekan banget gitu. Tertekan sekali Udah seperti capek gitu udah ya. capek. Makanya aku adalah orang yang sangat-sangat ngecam sekali tindakan KDRT dalam rumah tangga. Betul. Karena mau gimana pun dalihnya, itu adalah Tidak dibenarkan. sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Betul. Oke. Ya kan seperti itu. Jadi Roy Kiyoshi yang kamu prediksi di Desember 2022 menikah heboh, bercerai heboh itu ditujukan untuk Betul. Vena dan juga Ferry. Iya, karena tapi kan kita harus menghormati privasi orang dan keputusan orang kan. Betul. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi saat itu kamu memang belum bisa menyebutkan siapa, tapi Iya, sekarang kamu iya. dengan begitu yakinnya itu adalah untuk mereka. Betul Oke, sekali. sekarang ini kan kita tahu bahwa Ferry Irawan sudah ditahan, menjadi tersangka juga. Kemudian apa yang kamu lihat berikutnya dari rumah tangga mereka? Akankah misal dari Iya, Vena Melinda menarik laporan, mencabut laporan, kemudian rujuk, atau justru akan meneruskan proses hukum dan juga menggugat cerai? Aku ngerasain ini akan ada perceraian yang sangat-sangat tragis gitu. Jadi menurut kamu mereka akan berpisah? Prediksi kamu? Hanya prediksi ya. Ya berpisah sih, dan memang lebih baik berpisah seperti itu. Aku nggak tahu ya, gergetan banget ngelihat Kenapa? si Ferry Irawan kayak psycho gitu. Sorry, I'm so sorry. Tapi ngomong ya, Kenapa kamu bisa bilang gitu? karena dia pembawaannya sangat-sangat tenang sekali dan dia bisa kayak mengkamuflase gitu. Kayak bisa Iya, kayak player victim keadaan. nggak sih? Oke. Kalian ngerasain nggak? Kayak Ya, setiap orang pasti punya opininya masing-masing, Iya, termasuk iya, juga iya. Sobat Ambiar di rumah punya opini dan asumsinya masing-masing. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi, penyebab mereka bertengkar itu apa sih? itu aku belum ada vision tentang itu. Cuma aku ngerasain ya itu aja gitu, kayak sesuatu yang simple tapi emang jadi KDRT seperti itu sih. Oke. Hal yang simple menurut aku ya. Kemudian prediksi dari Roy Kiyoshi tentang Ferry Irawan ke depannya seperti apa? Dia akan mendekam di balik jeruji. Itu yang aku rasain sih. Gitu. Seharusnya aku ngerasa gini deh. Dari awal aku juga udah ngerasa kalau Ferry Irawan itu memang nggak oke gitu. Aku udah ngebatin gitu. Udah ngebatin dalam hati seperti itu sih. Lantas apa yang akan terjadi? Prediksi Roy Kiyoshi jika mereka berdua berpisah. Nothing happen sih. Biasa aja sih gitu. Lebih bagus untuk Kak Vena Melindanya. Oke. Karena kan memang Kalau berpisah. betul sekali. Tapi ya ini balik lagi ini opini saya ya. Jadi jangan terlalu menjadi Bawa serius. dibawa serius untuk Dijudge. orang-orang ya dijudge Dijudge gitu. yang aneh-aneh karena Oke. setiap orang Ya, pasti punya jawaban opini sendiri, masing-masing. ya. Sejauh apa sih prediksi kamu untuk melihatnya, vision kamu untuk melihat dari Vena Melinda sendiri? Apakah pada akhirnya kita tidak mendahului takdir, tapi ini kan prediksi dari seorang Roy Kiyoshi ketika kamu tadi bilang bahwa mereka akan berpisah.
apakah kamu melihat vision ke depannya dari seorang Vena Melinda akan kembali membina rumah tangga dengan orang lain? Enggak. Aku ngerasa enggak. Jadi sendiri aja. Jadi akan kembali sendiri sementara waktu seperti itu. Karena menurut aku Kak Vena Melinda masih ada perasaan takut dan traumatik gitu nggak sih? Oh, pernikahan ya? Iya, pasti seperti itu. Oke, dari Ferry Irawannya sendiri, selepas misalkan kalaupun nanti berpisah, kemungkinan dia untuk membina kembali rumah tangga, apakah kemungkinannya kecil atau cukup besar? Aku lihat nol besar. Nama dia menurut aku nama dia udah susah untuk dinaikin lagi, untuk menimbulkan kepercayaan orang, seorang wanita juga kan. Iya. Kita pada takut nih, misalnya kita sebagai seorang perempuan gitu ya, dan seperti itu jadi ya. Kita pengen dapat suami seperti sesosok malaikat, bukan kayak monster ya. Betul, pokoknya yang namanya KDRT itu sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Oke, Itu yang aku statement dari Roy Sekuat-kuatnya Kiyoshi. seorang wanita bisa bela diri, Iya. pasti tetap akan kalah sama laki-laki yang dia cintai. Kan? Iya. Tapi gini loh, aku juga pengen pesan ke semua yang di rumah pemirsa bahwa ini kan yang terjadi kasus KDRT-nya adalah public figure ya. Iya. Tapi aku ngerasa di luar sana juga masih banyak orang-orang biasa yang takut untuk speak up. Takut untuk speak up Sangat gitu. banyak. Iya, jadi aku mohon kalian untuk ayo, Mbok, ya kita sebagai orang yang punya harga diri sebagai seorang wanita, yuk kita speak up rame-rame untuk tidak ada toleransi sebagai orang yang jadi korban KDRT. Jangan cuma karena alasan anak atau cuma karena nggak mau jadi janda. Iya. Pasti kan semua wanita tidak mau jadi janda, tidak mau jadi duda. Tapi kalau sudah dalam sebuah perjalanan perkawinan itu ternyata ada sesuatu hal yang memang kayaknya harus stop nih, nggak bisa diteruskan. Kalau misalkan diteruskan, aku bisa bonyok atau bisa mohon maaf, bisa mencelakakan nyawa orang lain. Lebih baik berpisah. Oke, Roy Kiyoshi, ini kan baru awal tahun 2023 ya, masih bulan Januari. Yang kamu lihat, vision kamu ke depannya, prediksi kamu, akankah ada kasus KDRT lainnya di kalangan selebriti di tahun ini? Ada. Masih ada. Karena gini, ketika satu muncul, kemudian satunya muncul, mereka ada sedikit keberanian untuk speak up. Itulah yang terjadi, terbongkar seperti itu. Efek domino. Efek domino efek gitu. Oke. Karena ketika mereka speak up rata-rata, mohon maaf nih, kebanyakan netizen yang kurang edukasi mengatakan bahwa wah kok buka aib rumah tangga. Betul. Wah kok, wah ya macam-macam lah. Iya. Oke, Roy Kiyoshi. Iya. Boleh tolong disebutkan jenis pekerjaan dari selebriti tersebut apa? Apakah penyanyi, pemain sinetron, pemain film, model? Atau pemain gulat mungkin. Ada seseorang yang pemain sinetron seperti itu. Ngetop. Dan kemudian ada news anchor juga. Oh wow. Terus ada Sebentar, pemain sinetron ngetop? ngetop juga sih. Ngetop banget. Ya sebagai aktor sih. Dan aku ngerasa ada. Aktor berarti laki-laki ya? Oke. Penyanyi dangdut nggak ada. Aku tebak ya, Siapa? pemain gendang. Nikah juga belum dia. Kita udah Pemain serius gendang. loh. Oke. Jadi pemain sinetron ada ya? Pemain seperti selebriti lah, seperti Oke. public figure seperti itu. News anchor pun ada? News anchor pun ada. Wow. Makanya ini dari satu efek jadi ngerebet ke yang lain. Oh, gue harus pick up juga nih. Gila, gue aja diginiin gitu. Oke, ceritanya. aktor inisial? Aku nggak bisa sebut itu sih. Pokoknya ini siapa ngetop banget. Muda atau Mitchell? Muda. Masih muda? Masih muda Enggak, seperti itu. aku tanya sama laki-laki yang melakukan kekerasan kepada istri. Mereka tuh melihat istri tuh kayak apa ya? Ya dasarnya orang karakternya psycho gitu loh sebenarnya. Mereka kayak udah get used to dengan itu sebenarnya sih. Sebenarnya istri di mata mereka tetaplah istri mereka, tapi bagaimana mereka bisa mengontrol emosi atau tidak, itu yang jauh lebih penting ya. Tapi kan semengontrol emosinya kita itu siapa sayang bisa melakukan kekerasan kepada perempuan tuh gimana sih? Iya. Kita sih berharap ya apapun itu bahwa tidak ada lagi kejadian Kekerasan. KDRT, siapapun KDRT, itu korbannya, iya, mau siapapun. laki-laki, perempuan, suami atau istri ya. Iya, Oke, karena- baik berarti untuk KDRT akan
terjadi di kalangan selebriti di tahun ini ya? Iya, itu masih terjadi. Kemudian juga kasus-kasus hukum yang dialami oleh public figure itu juga bermunculan lagi. Misalnya? Ya, seperti penyalahgunaan narkoba dan segala macam seperti itu sih. Penyalahgunaan narkoba. Ya, itu juga ada. Selain itu apa? Selain adanya KDRT, penyalahgunaan narkoba, apalagi kasus yang menghebohkan di kalangan selebriti di 2023 yang lebih spesifik lagi? Lebih spesifik lagi. Jadi di tahun 2023 juga cukup unik banget. Tampaknya orang-orang akan melakukan satu cerita kawin settingan. Menikah settingan. Menikah settingan. Itu mulai ngetren lagi di tahun 2023. Menikah settingan tuh kayak gimana? Menikah settingan itu adalah untuk mencari popularitas cuma itu. Ini doang ya, cuman hanya bohong. untuk main-main doang. Untuk main-main doang. Nah itu juga, aduh. Untuk main-main hidden agenda atau sebenarnya. untuk settingan untuk menaikkan popularitas beda loh. Main-main untuk mendapatkan harta. Ya, dua-duanya kalimat itu yang mah. lebih ke arah popularity gitu. Oh, untuk mendapatkan popularitas. Oke, jenis pekerjaannya Jadi apa? konten. Selebriti yang nikahnya settingan dia selebriti Artis, penyanyi artisnya tuh dangdut, apa tuh? pemain sinetron, penyanyi pop, host. Nggak, nggak bisa jawab gue. Enggak artis. Host bukan. Jawab aja, host bukan. Kenapa jadi ngotot? Kalau jawabannya adalah host dan settingan, host dan penyanyi dangdut memang betul settingan Tuhan. Oke, jadi ada ya nikah settingan ya? Nikah settingan, tapi aku nggak bilang itu siapa. Oke. Baik, kita mau tantangin kamu dong buat Roy Kiyoshi kan dari tadi Buat kita apa? nanya selebriti. Settingan kawin. Selebriti terus. Coba dong prediksi kalau Dewi Persik 2023 gimana? Iya. Kamu diketawain, saya kamu diketawain. Ya, gue juga ketawa. Oh ya udah deh. Oke, baiklah. Aku akan melihat kalian berdua seperti itu kan, yang kalian maksud kan? Oh berdua ya? Berdua. Iya, kalian menurut aku kalian adalah pasangan yang kocak sih sebenarnya. Dan Pasangan lucu, yang kocak. Yang satu Mami Depe Oh my God. itu bersemangat berapi-api. Emosian, bilang aja emosian. Berapi-api bukan berarti emosian, energik. Oh iya. Terus Extrovert. kalau kamu yang bisa nenangin dia gitu. Oke kok, ya udah jalanin aja sih. Terus kalau kita punya anak berapa? 11, 12, 13 berapa? Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali sih. Tapi kira-kira Pertanyaan yang sangat sulit karena itu intinya jalanin aja udah ya gitu. enggak yang ini dari enggak tapi dari aku mau Kinasar tanya deh. mereka pacaran misalkan. Tapi kira-kira nyampe nggak nih? Ini mah Nikah. ini aja ngobrol aja. Nyampe nggak ke jenjang pernikahan? Belum. Pacaran bisa berapa lama? Pacaran terus. Cuma ya semakin dekat. Cuma kan aku belum. Ini kan belum Iya. bukan berarti tidak kan. Ya, emang aku tuh kadang bukan cuma butuh surat nikah, surat tanah juga aku butuh. Sekarang aku tanya Karena sama harta kamu, baik, teman. gimana aku mau pakai cincin kamu tuh kayak gitu, jadi meragukan aku. Tuh. Kita satu visi misi. Oke, singkat buat Roy Kiyoshi ya. Siap. Pesan untuk selebriti, pesan-pesan di 2023 ini apa yang aduh sakit ya Allah. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara general ya. Ketika kamu melihat prediksi 2023, aduh sakit. Jadi tahun 2023 kita juga sebagai public figure harus jaga image kita tentang media sosial sebenarnya. Tahun 2023 tuh kita kayak bisa terpengaruh sama media sosial dan kemudian kita juga bisa terlibat kasus dengan sosial media juga. Itu yang pesan aku juga. Dan kedua adalah yuk stop yuk kasus KDRT seperti itu. Jadi aku berharap tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Oke, baik. Itu yang aku pesan. Itu pesan untuk selebriti di tahun 2023. Prediksi Roy Kiyoshi, persiapan diksi kata-kata, mempersiapkan aksi melalui kata-kata. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sempurna itu hanya ada di buku dongeng atau buku cerita, tidak dengan cerita atau kehidupan manusia. Termasuk juga dengan bintang tamu kita berikutnya, seorang diva dangdut yang kisah hidupnya selalu viral di media sosial. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Mama Is Dahlia.
biar kami semua mau mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mama sudah menyempatkan waktu ya. datang. Ma, terima kasih sudah beli di Dewi Persik Jewelry. Belum buka ya, Ma. Kapan Mama mau datang ke Base Camp Military Lifestyle di Puncak? Ada Masuk, terus semuanya masuk. Mama Is, kenapa sih kalau kita lihat kan biasanya datang tuh selalu ceria, riang, gembira. Kok hari ini tuh kayaknya gloomy, kayak sedih, kayak banyak pikiran gitu. Enggak, selalu kalau mama mah enjoy life every moment. Oh iya? Karena baru pulang dari... Aku tuh senang sayang gitu loh Mama. Mama itu orangnya apa adanya ya. Mau ada uban, mau ada apa di Mama rawat, Mama ini. Emang udah tua gimana dong? Maksudnya itu nggak yang... Anting baru ya Kak ini? Hah? Anting baru ya? Gitu. Kayak ginian mulu ya. Baru pulang dari mana, King? Baru pulang dari mana? Baru pulang dari Eropa. Oh, jalan-jalan. Kerja, aku mah nggak kayak Karen, nggak pulang-pulang. Hey Karen, lu pulang deh. Mama oleh-olehnya mana, Ma? Ini yang dipakai, Ma, oleh-olehnya. Apaan sih? Nggak ada. Oleh-olehnya cerita menghebohkan dari seorang Iis Dahlia yang kabarnya sang putra kemarin sempat curhat di media sosial. Apa isi curhatannya? Membuat Iis Dahlia apakah hari ini terlihat tidak begitu riang gembira seperti biasanya ini dia. Seorang anak dari selebriti apalagi dengan nama besar seperti Iis Dahlia, termasuk juga dengan sang suami yang begitu sibuk. Mamanya kerja, papanya juga kerja. Tapi kalau Devano sendiri lebih dekat sama siapa sih? Sama mamanya atau sama papanya? Sama lah, sama. Cuman kalau mamanya kan kerjanya pulang gitu. Karena kan aku kan kebanyakan memang sekarang itu syuting-syuting di TV aja gitu. Jadi jarang keluar kota. Kalau papanya kan kalau pergi ada nginepnya, terus kadang-kadang laki-laki kali ya, aku nggak tahu deh. Aku sering kali bilang, Pah, banyak ngobrol sama Ade, cuman mungkin ngobrolnya laki-laki beda lah ya, gitu. Jadi lebih banyak kalau ngomong apa-apa sih Devano sama aku. Oh, jadi sering curhat kamu sama Devano? Sama aku. Seberapa sering sih ketemu atau curhat Devano ke mamanya? Ke Mama. Ya kalau ada, ya kayak gitu-gitu tuh, kalau ada postingan gitu, aku selalu nanya, hey, ada apa gitu kan. Terus kok gitu, kenapa ada ngomong kayak gitu, kan ada kita. Waktu itu aku lagi di Belanda tuh, gitu, aduh kenapa lagi nih gitu kan. Terus ada teman-teman yang WhatsApp, Mama tuh kan memang nggak pernah ngecek sosial media orangnya, yang kalau udah posting ya udah aja gitu. Mungkin kita kebanyakan sama kayak gitu ya kan. Jadi taunya tuh justru dari teman-teman, Devano kenapa teh gini mah, kenapa Devano gitu. Aku WA dia kan, kebetulan waktu itu tuh lagi di, nah yang ini nih yang ada. Ini curhatannya kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah, curhatan Devano ya. Devano di sosial media udah ya. Bertahun-tahun rasanya hidup selalu diatur dan dinilai tanpa tahu kebenaran dan tanpa kenal. Udah bertahun-tahun rasanya hidup dengan rasa cemas karena terlalu transparan. Biarkan saya hidup dan memilih apa yang membuat saya bahagia. Stop dengan cerita dongeng kalian, konspirasi kalian soal hidup saya tidak benar dan tidak menarik sama sekali. Maki-maki saya saja tapi jangan sentuh lingkungan yang saya punya. Ambil saja kebahagiaan yang saya punya tapi jangan ambil kebahagiaan orang-orang terdekat saya. Sudah terlalu banyak kata-kata kalian yang menyakitkan atau saja saya sekalian. Saya lebih baik daripada harus hidup sengsara karena kata-kata sakit dari kalian. Sampai kapanpun kalian gak akan kenal saya. Dan saya apa? Ini lebih dari 200.000 likes ya. Dan aku setuju sih. Sampai kapanpun kalian tidak akan mengenal saya. Iya. Bahkan kadang kita juga tidak mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Tapi Mah, dari postingannya Devano apa yang dia cerita, Mah? Kenapa dia bisa posting seperti itu ya? Iya, kalau dia kan anaknya apa ya? Aku pas tanya gitu dia cuma ngomong gini doang. Sebelum aku baca ini, dia udah ngomong aku, Bu. Dia kalau udah panggil aku Ibu, berarti ada something gitu. Karena kan sebenarnya anak-anak tuh kan panggil aku Mama gitu, Bu. Kenapa? Gitu. Aku mau belajar bisnis aja. Oh ya nggak apa-apa, aku bilang. Aku mau mau ketemu si Bapak A gitu. Pengen belajar bisnis aja. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Kenapa? Jadi dia mau ada di belakang layar karena menurut dia tuh kalau sekarang jadi Devano yang seperti sekarang, orang tuh kayak mau ngatur hidupnya dia gitu. Orang nggak tahu, dipikirnya Devano begini-begini, padahal kan mereka nggak tahu kesehariannya Devano seperti apa gitu. Yang mereka lihat tuh ya tampilan yang mungkin sesekali orang lihat, ya kan, sesekali. Cuma kulitnya aja iya, gitu kulitnya ya, aja gitu. Kalau umpamanya kayak kita yang sering di rumah lah, kayak ini ada Ujus, ada Carlos, ada siapa.
tahu banget Devano tuh seperti apa gitu. Makanya aku selalu menguatkan dia. Cuman memang pada saat ini dia nih anak nih waktu itu akunya lagi jauh, bayangin aku lagi jauh. Manajernya dia yang udah seperti ibunya juga lagi pergi sama aku karena manajerku juga ya kan. Dianya lagi di Bali, papanya di Jakarta, kakaknya lagi di Jakarta juga. Terus di telepon di WA tuh nggak jawab. Papanya sampai panik kan, papanya panik. Makanya kita harus lapor polisi. Hei, enggak gitu caranya. Aku bilang, kemarin Devano ada ngomong sama aku bilang udah biarin aja dulu, give him time. Ya kan, sometimes kan kalau anak udah dewasa kan biarin disuruh kasih waktu dulu lah gitu. Dan kebetulan lagi ada di Bali, jadi aku cuman chatting temen-temen yang ada di Bali aja gitu. Kemarin tuh pas kebetulan ada Nicole di sana, aku cuman nitip sama Nicole, Bang, abang lagi sama Devano ya, iya mah gitu. Terus nitip dia ya, begini. Ya lagi sama aku aja kok mantai. Jadi aku kan juga ada tenang gitu. Nah kalau papanya kan memang ya bapak gimana sih laki, ya mungkin beda. Kan laki gitu. Terus karena nggak ditelepon nggak diangkat apa padahal mah mungkin karena dianya. Terus pas udah lama tuh bapaknya ngomong gitu, baru kan kita punya grup keluarga yang cuman kita berempat. Aku bilang, Dek, di mana? Kalau udah pegang handphone, kabarin papa worries kok soalnya sama kamu gitu. Udah akhirnya dia bilang nggak apa-apa mah, aku lagi mantai aja. Ya udah akhirnya kita udah tenang lah gitu. Cuman memang kalau mama mau bilang sih, Adek harus lebih kuat lagi dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi orang-orang karena nggak semua orang tuh suka sama kita gitu. Betul. Jadi yang suka ya silakan suka, yang nggak suka juga biarin aja orang nggak suka. Nanti dengan berjalannya waktu orang akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Menjelaskan pun kepada orang yang tidak suka dengan kita ya pasti tetap salah di mata mereka ya mah. Kalau orang lagi sebel mah sebel aja udah. Betul. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah ketika dia melihat reaksi orang-orang terhadap dirinya gitu ya. Dia tuh ya suka nggak tahan sama komen orang gitu loh. Jadi kayak ngejudge gitu. Kok orang ini kok ngejudge aku sih mah? Kok dia padahal kan dia kan nggak tahu aku gitu. Cuman kan aku bilang, udahlah Dek, dia itu kan kamu makanya nggak usah baca komen. Cuman kali dia kadang-kadang kayak aku nggak baca komen. Aku juga manusia biasa lah Ma. Ada juga teman-teman yang suka nyampein. Kadang-kadang kan dia kan suka gitu kan. Suka di capture juga kadang-kadang. Kita udah cuek, ada aja yang Apa sih komentarnya kurang lebih yang mungkin bisa disampaikan untuk live pagi hari? Aku nggak tahu juga apa komentarnya, cuman mungkin ya karena kan ada dulu kan dia kan ama kakak Now gitu kan, jadi ketika udah selesai mungkin ada fansnya yang nggak suka gitu-gitu loh. Padahal walaupun ya namanya juga cinta anak remaja ya, maksudnya ada prosesnya. Iyalah. Nanti one day mungkin ya kita nggak tahu lah namanya hidup mah ya kan, perjalanan hidup masih kecil, masih biarin aja biar banyak kenal orang dulu ya kan. Dan hubungannya aku sama Now sama keluarganya juga masih baik banget gitu. Tapi Mas sebagai orang tua sempat ada tersirat atau apa ya hal-hal yang bikin Mama ini agak khawatir nih, ada ketakutan tersendiri nih. Pasti negatif gitu banget. Ketika Devano nulis hal-hal kayak gitu tuh aku pokoknya chatnya intens. Chatnya intens, terus kadang-kadang dia juga anaknya yang tidurnya tengah malam, kadang-kadang kalau lagi aku nonton dia lagi bagaimana aku telepon gitu. Mama juga kontrol siapa lingkaran pertemanannya, Mama juga kontrol. Mama tahu. Jadi kalau ya kayak gitu, yang kayak kemarin tuh dia nggak bisa ditelepon nggak ini, Mama cari di sosial medianya teman-temannya dia lagi sama siapa, lagi ini, oke sama ini, ini berarti aku yang deket sama siapa. Jadi aku tanyanya ke lingkungannya mereka lah gitu. Oke. Pak, itu kan postingannya di bulan Desember tanggal 8 ya 2022. Sekarang kondisinya Devano seperti apa? Apakah dia memang sudah bulat keputusannya tidak mau terjun lagi di dunia entertainment, ingin menjadi businessman misalnya, atau gimana sekarang? Nggak, kalau sekarang aku udah bilang sama dia, aku bilang gini, Dek, Ade tuh udah kadung, udah sayang, Ade udah punya nama, bener nggak sih? Maksudnya orang Indonesia tuh udah mulai tahu Devano tuh punya, bukan karena kamu anaknya Iis Dahlia, bukan, tapi karena kamu punya kemampuan. Dia tuh anak sekecil itu loh, dari umur 18-an tahun dia udah nulis lagu, udah mengaransemen lagu sama temen-temennya. Jadi menurut aku tuh, dan kalau kita nonton Devano off air nih,
terlepas dari nggak tahu gue mamanya gitu lagunya ya. bagus kok, aku bilang sama dia. Dia tuh atraktif, keren banget di atas panggung kalau lagi off air. Dan bukan karena akunya ya, tapi aku ngelihat bagaimana orang apa sih ngelihat penampilan dia gitu. Audiens itu kayak seneng banget gitu. Aku bilang sayang nak, nggak apa-apa kalau mau di belakang layar nggak apa-apa bisnisnya. Tapi untuk seorang Devanonya harus tetap berjalan. Oke, jadi nama Devano sendiri apakah akan tetap ada di dunia hiburan? Harus ada. Menurut Isdahli harus ada ya. Oke, kita mau kasih lihat ini komentar dari beberapa selebriti termasuk juga ya dan juga netizen lainnya untuk memberikan semangat kepada seorang Devano. Dari Nana Mirdad, semangat M Devano, kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Yang sepaham dirangkul, yang nggak ngerti kita ya nggak usah dipaksa harus ngerti. Gak rugi kok, tetap jadi versi terbaik diri sendiri selalu ya. You can do this. Dari Indra Bekti, Dek. Keluarga kamu yang paling ngerti kamu masih punya banyak orang yang sayang kamu. Pokoknya jangan nyerah. Semangat terus ya adikku, kamu anak baik, anak berbakat. Tunjukin sama mereka kalau kamu bisa segalanya. Prove them wrong, Dek. Dari Indonesia, definisi mulut lebih tajam daripada pisau. Semangat, cuek aja. Ya. Ini kita lihat banyak ngasih support ya. Banyak memberikan support. Iya, ini bagus. tuh makanya salah satunya aku tuh tahu dari Bekti loh. Dia tuh WA aku, Mam, kenapa sih Ade gini. Kita ngobrol yuk gitu. Maksudnya kalau teman-teman artis yang kenal aku dan tahu bagaimana Devano bersikap, dia pasti akan memberikan semangat kayak gitu karena tahu bagaimana Devano gitu. Betul. Jadi kayak yang kita tuh tahu lu deh gitu, udah yuk kita juga pernah ngerasain apa yang kamu rasa gitu karena mereka kan memang tapi kita kan ada disenengin, ada dihujat, ada di ini itu gitu. Tapi wajar sih, maksudnya jangankan seusia Devano ya, seusia kita kadang-kadang suka ada lah kalau lagi capek atau lagi apa suka kebawa gitu dengan walaupun ada lah seusia kita ya, apalagi seusia Devano maksudnya masih ya kita maklum gitu, dia masih iya betul lah. Bismillah dengan berjalannya waktu Devano akan menjadi anak yang kuat. Betul. Nggak usah dipeduliin omongan-omongan komentar-komentar orang. Apalagi nggak ketahuan wujudnya sayang. Itu mah mengganggu. Benar. Udah pokoknya Ade harus menjadi diri Ade sendiri dan mama kita semua yang tahu Ade, kita tahu Ade anak baik, anak berbakat. Pokoknya jalan terus, bisa aja kita itu doain. Temannya Ade sendiri yang mungkin dia iri. Yang iri, dia pakai akun apa sehingga dia membuat kata-kata. Coba deh Devano, udah lagu yang kemarin, lagu pop yang kemarin, biar bikin panas lagi netizen, nyanyi lagu dangdut deh. Coba bikin lagu dangdut. Karena dia ada aja orang kan ngatain kan gitu. Nggak apa-apa, jadi jangan kita yang panas, mereka yang panas. Tapi ini kita mau lihat juga artikel untuk seorang Isdahlia tentang putra tercintanya Devano. Merasa Devano dan Indra malu jadi anaknya Isdahlia tahan tangis. Tuh artikel ini tuh ya kadang-kadang juga jadi salah paham. Tagline artikel juga suka dibikin-bikin. Kayak gitu loh, malu menjadi sejak kapan dia malu? Dia tuh anak-anak tuh alhamdulillah lah, walaupun aku sibuk, bapaknya sibuk, tapi kita tuh mungkin yang tahu bagaimana kita di rumah Ujus nih. Oh, produser itu ya, Ma? Produser karena kan hampir tiap weekend kan dia nginep di rumah. Jadi sesibuk-sibuknya kita tuh masih menjadi keluarga yang hangat. Alhamdulillah. Nanti kita akan cari tahu Mama Ujus yang kreatif yang jadi produser itu kan? Mama salah sih, Mama salah jadiin Ujus sebagai orang dalam. Justru dia ngebisikin infotainment. Yang bisikin nih ke infotainment. Apa sih Ma penyesalan terbesar dari sesosok Mama sebagai orang tua gitu kan? Apalagi kan Mama seorang public figure yang besar gitu. Sebenarnya sih bukan penyesalan mungkin ya, lebih kepada aku sebenarnya pengen lebih banyak punya waktu buat keluarga aku gitu. Cuman tuh kan gue. Cuman kan emang kita hidup kan harus terus berjalan gitu ya. Kita punya kebutuhan-kebutuhan, kita juga punya keinginan. Kalau keinginan aku tuh cuman satu sama suami. Kita punya, kalau nanti masa tua kita punya bekal yang cukup gitu. Itu juga buat anak-anak pastinya, bukan cuma buat orang gitu. Jadi sekarang ini mumpung kita masih kuat, masih bisa, ya kita kerja nabung yang banyak gitu supaya nanti kalau umpamanya kita ngerasa bahwa oke, waktunya
kita udah harus istirahat, ya istirahat gitu. Tapi insya Allah pengennya tuh istirahat yang enggak mikir lagi kebutuhan gitu. Insya Allah kita punya tabungan, udah settle. Jadi kalau umpamanya kita ngerasa bahwa kita udah istirahat, ya udah istirahat gitu. Aku tuh pernah lihat postingan Teis, udah lama sih. Teis nyanyi gitu ya, ada lagunya tuh mengapa harus menari tiada lagi. Nah aku tuh kayak tiba-tiba di part lagu itu Teis tuh nangis. Memang syairnya mostly sedih ya, tapi kayak lagi menceritakan bahwa gue tuh nggak pernah ada waktu di rumah, kayak waktunya nggak pernah cukup apa. Itu yang aku bener banget. Jadi tuh ada masanya kalau lagi hari Selasa kan ada Atra di rumah ngajarin anak-anak les vokal gitu. Bukan cuma anak aku yang les vokal tuh. Jadi kayak aku ngerasa bahwa kalau sampai ada kayak artikel gitu, anak-anak aku kayak malu punya orang tua. Harusnya sih mereka bangga ya gitu, karena maksudnya aku tuh bukan cuma sayang anak-anak kandungku, tapi anak-anak yang ngerasa deket sama aku aja, aku udah ngerasa dia jadi anak aku gitu. Jadi pada saat yang nyanyi lagu itu, kok ini syairnya gue banget gitu. Kayaknya kayak ngerasa mungkin anak-anak butuh aku, tapi akunya lagi nggak ada gitu. Tapi aku kan mama kan buat anak-anak, mama. Ya, makanya aku selalu bilang sama anak-anak, kalau mamanya mereka butuh mama anytime ada. Mungkin aku bisa akan meng-cancel pekerjaan mama gitu untuk mereka. Pasti. Jadi kakak sama ade jangan ngerasa bahwa oh mama hanya sibuk sama pekerjaan. Mama enggak, anytime mama kalau mamanya kakak sama ade bilang, "Ma jangan kerja dulu hari ini, aku pengen ngobrol." Mama akan sediain waktu gitu. Karena buat mama tuh keluarga itu nomor satu buat mama gitu. Apalagi anak-anak, mama ngerasa bahwa sebentar lagi mungkin mereka punya kehidupan sendiri, berkeluarga gitu. Dia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Sekarang tuh justru aku ngerasa bahwa aku pengen sebelum mereka berkeluarga tuh kita dekat. Karena nanti dia udah sibuk sama urusannya sendiri gitu. Aku pengennya quality time kita tuh justru pada saat-saat sekarang gitu. Mama Is, kita tahu Mama Is sibuk sekali, suami juga sibuk. Mama sibuk dengan pekerjaan, mengurus anak-anak, bahkan punya anak yang orang lain yang dianggap sebagai anak, ikut mengurus juga, punya banyak teman selebriti. Tapi apa sih sebenarnya kita sebagai manusia pasti punya keinginan untuk diri sendiri. Untuk melepas atau terlepas dari itu semua, apa keinginan Isdahlia untuk diri sendiri sebenarnya? Jujur ya, aku tuh sampai kayak lupa sama keinginan aku. Bener, dari kecil. Saking lebih mengutamakan anak-anak dan mereka yang keluarga. Dari kecil tuh udah kerja buat keluarga gitu. Aku tuh sampai ngerasa bahwa apa sih keinginan aku apa sih? Cuman satu sebenarnya, keinginan aku tuh membahagiakan keluarga. Jadi kalau mamanya lagi ada rezeki banyak, yuk kita pergi sama rame-rame. Menyenangkan orang banyak gitu ya. Pergi gitu. Yuk kita pergi kemana yuk gitu. Nggak ada kayaknya, aku nggak. Untuk diri aku ya, aku nggak punya keinginan yang bagaimana. Aku cuman pengen keluarga aku bahagia. Amin. Amin. Apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak? Kakak, adik, mama alhamdulillah bersyukur punya anak-anak seperti kalian. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang masih santun sama mama papa, sama keluarga, walaupun kalian alhamdulillah sekarang sudah pada punya penghasilan sendiri. Mama cuman berharap doa mama selalu, mudah-mudahan mama bisa mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang sukses, yang mandiri, yang berjalan di jalan Allah. Jangan lupakan keluarga, karena keluarga kita besar. Kalau seandainya mama papa nggak ada, mama pengen kalian meneruskan apa yang mama lakukan buat keluarga kita. Bismillah, doa mama menyertai kalian. Amin ya Rabb. Amin. Bahkan
bahkan terfikir untuk ketika sudah tidak ada di sini pun yang difikirkan adalah keluarga. So are you happy? Aku tuh sebenarnya orang yang berusaha enjoy life, Menerima keadaan gitu ya. cuman ya kalau udah ngomongin anak-anak pasti semua orang tua gitu ya sedih gitu. Maksudnya biar bagaimanapun kayak ada aja gitu yang kayak ngerasa aku kurang sebagai orang tua, kurang sebagai mungkin bukan cuma Devano sih yang pengen punya waktunya aku, ibuku juga gitu, karena Mimi kan di Indramayu gitu, cuman ya karena itu tadi kita punya keluarga sendiri, punya kesibukan sehingga mungkin lebih banyak yang ngalah Mimi yang datang ke Jakarta gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi adalah penyesalan kayak gitu, sampai lagi pergi ke sini pun aja aku WhatsAppan sama temen gitu sampai dibilang gini, kamu tuh kerja terus ya gitu. Terus aku bilang ya aku harus kerja karena aku harus hidup. Aku punya kehidupan gitu, masih harus bekerja gitu ya. Benar. Masih sebenarnya kalimatnya lebih kepada sebenarnya aku masih harus bekerja. Aku masih harus bekerja. Ada roda yang harus terus berputar ya. Tapi bukan berarti aku kayak gimana, enggak, aku ikhlas. Dan aku berusaha menikmati pekerjaan aku seneng gitu karena ngerasa bahwa aku punya keluarga baru, kayak ketemu Dewi, ketemu kalian. Tapi manusiawi, Mama ini adalah salah satu orang pilihan dari Allah. King Nasar, saya, Dede, dan juga Mas dan Ibram. Karena pasti waktu untuk kumpul dengan keluarga pastinya lebih sedikit. Sulit malah. Kita lebih banyak bekerja bukan karena untuk kesenangan semata diri sendiri, tapi lebih mengutamakan orang banyak. Kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang? Kenapa Mama bisa bertahan sampai sekarang? Karena rezeki yang kita dapat bukan untuk diri sendiri, dibagi. tapi banyak orang yang di belakang kita yang membutuhkan kita. Itu kan Allah itu Maha Adil, terkecuali kita itu kerja untuk diri sendiri, egois. Mungkin kita nggak akan dipilih oleh Allah untuk dititipin rezeki. Kita hanya bisa berharap semoga Isdahlia selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Kita boleh berikan apresiasi untuk seorang Isdahlia, seorang perempuan, wanita, istri, dan juga orang tua yang tangguh. Terima kasih banyak untuk inspirasinya, karena bagaimanapun tentu saja yang perlu diingat, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menyisihkan waktu dan juga usaha untuk mereka yang kita cintai. Termasuk juga seorang Isdahlia yang memberikan waktu dan juga usaha bukan hanya untuk keluarganya, untuk anak-anak kandungnya, tapi juga untuk sosok yang sudah dekat dengan dia, kemudian ia rasa ini adalah anak saya juga. Dan kebetulan perempuan yang satu ini juga adalah mantan istri dari Rizky DA yang kabarnya sekarang sering curhat kepada sahabatnya. Siapakah dia? Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini dia, Nadia Mustika. Gelis, cantik sekali Nadia Mustika ya. Iya. Sehat ya. Sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Nadia Mustika. Ya, sayang udah menyempatkan waktunya datang sini. Bajunya kita biru-biru sama ya. Tapi kok nggak bawa pacar barunya? Emang udah punya pacar sekarang, Ki? Siapa? Kabar kedekatan Nadia Mustika, kita akan cari tahu. Mungkin kita harus hadirkan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Larissa Chow. Karena kabarnya Nadia Mustika ini sekarang sering curhatnya sama Larissa Chow. Oh, ada lagunya nih. Apa? Larissa Chow. Chow Bella. Ya, kita mau lihat isi curhatannya apa sih? Ini dia. Mustika, ada persamaannya kamu sama Larissa Chow ya? Sempat membina rumah tangga, belum berhasil. Sama-sama tinggal di Bandung juga kan ya? Iya. Sejak kapan sih kenal sama Larissa Chow? Sebenarnya udah dari tahun 2021, cuman ketemu itu baru 2022 pas akhir mau kira-kira bulan Novemberan. Oh, pertama kali ketemu Oktober, tapi kalau untuk komunikasi 2021 awal. Sedekat apa kamu sama Larissa Chow? Sebenarnya untuk dekat baru banget deket ya, karena mungkin setelah kejadian Larissa berpisah, beliau kan pindah ke Bandung. Jadi kita biasalah suka ada temen yuk playdate yuk, kan kita sama-sama punya anak tuh, ada Syaki sama Yusuf. Jadi
ya kita main-main aja. Apa sih sering cerita-cerita apa sih sama Larissa Chow biasanya? Sebenarnya sih gak cerita yang gimana-gimana, cuma kan kita sama-sama punya anak gitu. Di sama-sama di tempat kita masing-masing itu kita nggak ada punya temen nih anak-anak kita, jadi biar bisa mereka komunikasi gitu. Habis itu juga kita ngobrol-ngobrol aja kayak bisnis kita gimana gitu. Kamu punya bisnis sekarang? Iya. Lagi kerjain apa? Baju. Baju. Oke. Kalau ngurusin baju gitu kan kamu sekarang tinggal sama anak kamu. Terus ada siapa lagi di Bandung di rumah? Suka ada mama. Suka ada mama. Iya. Tapi kadang kadang pulang ke rumah. Iya. Itu ngurus bisnis gimana tuh sendirian terus ngurus anak? Kan aku makanya belajar sama Larissa. Ya kan emang punya udah apa ya ada jiwa bisnis juga. Terus ada temen aku juga yang di deket rumah itu yang punya kontrakan. Oh, jadi ada Larissa Chow juga sekarang sebagai support system kamu ya. Tapi ngomongin soal Larissa Chow, kita tahu kan beberapa waktu belakangan ini ada sang mantan suami yang bercerita di media sosial. Pernah cerita nggak sama kamu curhat? Untuk saat ini cerita belum, karena kan aku juga dari tahun baru juga di rumah mama ya sampai sekarang belum pulang-pulang. Oh, belum pulang-pulang? Iya, biasanya kita ketemu kalau ngobrol teleponan saya. Belum sempet juga kita teleponan. Oh, jadi tentang berita itu tentang Larissa Chow dari perspektif sang mantan suami kamu nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Kita nggak ada ngobrol apa-apa Jangan juga. mau tahu juga, jangan mau tahu urusan orang. Itu jangan dari mama ya. Jangan bilang-bilang nanti lagi jadi omongin gitu ya. Boleh dibilang gitu ya. Oh, oke. Berarti terakhir ketemu sama Larissa Chow itu kapan? Sebelum tahun baru berarti? Iya, bulan November sebelum ke rumah mama juga. Oke. Cukup lama, tapi ya nggak apa-apa. Kita juga berharap semoga apapun yang kamu kerjakan dengan seorang Larissa Chow, sama-sama punya anak dan juga memang sekarang masih sendiri, semoga dimudahkan, dilancarkan apapun juga itu usahanya. Tapi buat kamu sendiri, sekarang setelah menjalani kehidupan hanya berdua bersama anak, kadang orang tua kamu datang dan juga pulang gitu ya. Kesulitan terbesar bagi seorang Nadia Mustika? Tetap ini ya, kan sekarang Saki udah mulai nih dia punya kayak emosi gitu ya Ma. Kalau misalkan dikit-dikit pengen ini tapi nggak diturutin, ngamuknya luar biasa. Iya, sekarang udah mulai punya sifat kayak gitu. Saki. Oh, Saki, kirain kamu. Kamu kalau nggak diturutin emosi juga nggak? Itu menurun ke siapa, Saki? Mamanya atau papanya? Campuran kayak campuran. Mamanya iya. Biar adil. Emang Saki umur berapa sekarang saya? Mau 2 tahun. Oh, udah tahu marah, Iya, emosi udah segala tahu. macam. Udah Jadi kalau ngambek kerja real gitu loh. Kalau udah ngambek kan enggak gitu. Barusan juga mau kesini nggak mau gitu-gitu. Enggak. Oke, jadi itu yang menurut kamu sekarang lagi coba kamu beradaptasi dengan emosi yang sekarang sedang dirasakan, kadang marah gitu ya. Iya, kan kadang kita juga kan kayak mau ini susah, pengen digendong mulu lagi bawa tangan nih. Pengen digendong terus. Oke, nah di Mustika kamu ada kepikiran untuk nikah lagi nggak sih? Ya pasti ada dong. Pasti ada ya, masih Pasti muda ada. ya, saya. Iya, Cuman masih nggak muda. sekarang. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak sekarang? Itu nggak pernah tahu. Jawabannya continuity loh, setiap bintang tamu ini berdua pasti Teis jawabnya gitu loh. Kenapa nggak sekarang sih? Kan dia punya pengalaman, jadi dia biar belajar dulu. Kalau kenal orang pun harus tahu banget sifatnya. Iya Jadi sih. ketika menikah tuh udah nggak jadi anak kecil lagi, ngerti nggak sih? Jadi Nggak kayak anak kecil gitu, ngambek-ngambekan childish gitu. apa gitu. Ngambek boleh tapi harus paham. Emang kemarin kan dua-duanya kayak anak kecil? Iyalah. Oh. Makanya kan mah dapat yang dewasa dong mah. Laki-laki yang mature Makanya cerme ya, Ma. Iya. Jadi sekarang udah ada yang deket sama kamu atau belum? Kalau deket-deket mah nggak, ya temen deket biasa aja. Tapi kalau untuk komitmen ke arah yang serius belum ada, karena aku juga pengen introspeksi dulu nih, apa nih kesalahan apa yang Udah berapa kemarin. tahun kamu menjanda berarti? Setahun. Gimana setahunnya? Iya. Oh, baru setahun Sudah ya. setahun lamanya. Cuman yang membuat kita bingung sama Ambia ini juga beredar foto di postingannya di Instagramnya Nadia Mustika. Dia foto layaknya seperti sedang melakukan foto pre-wedding ya. Kayak kode keras gitu buat pria di luar sana. Pada ketipu Iya. ya? Pengantin laki. Ini calon pengantin atau gimana sih? Menurut kamu ini gimana? Apakah kamu sudah siap untuk menikah dalam waktu dekat atau santai aja dulu deh? Ini buat apa sih fotonya? Santai aja dulu sih sebenarnya kalau untuk menikah lagi mah. Cuman ini mah kan emang pengen foto tuh di studio. Kebetulan temen yang ngebantuin yang punya studio ini tuh pengen datang dong ke sana gitu. Bantuin aja ya? Bantuin aja. Oke, Tuh temen kita- Kak Ujus. Kita mau nanya sama Nadia Mustika, apakah cowok yang satu ini adalah tipe cowok kamu? Kita mau kasih lihat ya. Coba ini komen dari netizen. Ya, yang satunya cantik, yang satunya ganteng, mudah-mudahan semoga berjodoh. Ini terlalu positif ya komentar. Waduh, gantengnya semoga berjodoh, aduh nggak asik komentarnya.
Cocok, cantik dengan ganteng. Semoga jodoh, nggak asik komentar. Semoga berjodoh. Aduh, ini komentar-komentar yang kayak... Kan sekarang komentarnya nggak asik, Iya. lu yang komentar. Yang satu cantik, yang satu juga gelis. Pantesan setiap pagi Ujus selalu minum susu protein. Dia lagi nge-gym. Kamu lihat gak sih kalau dulu kita ketemu dengan Ujus kreatif dulu, Iya. ya dibilang gelis itu senengnya minta ampun ya. Sekarang udah gak suka loh. Sekarang Kayak nggak semenjak terima. jadi produser, Iya. dibilang Ujus ganteng, dibilang Ujus cantik langsung gini. Iya. Kayak Nggak, dia Saki ya, kayak Saki gini. Tidak. Coba, Nadia Mustika, satu kata yang bisa menggambarkan tentang Ujus. Ujus. Pria yang ada di foto barusan. Satu kata. Tukang makan. Satu kan? Iya makan. Kita kan malam-malam sampai jam 12 malam. Dia mereka berdua nih tukang lembok tuh. Tukang lembok tuh tukang makan, maksudnya makan tukang lembok. Silakan, boleh berdiri. Dari tukang Sini, lebak, sini dulu. nanti dia belak-belak. Ayo dong. Ini adalah produser kita. Ya, ini namanya Ujus, ini Nadia Mustika ya. Buat sobat Ambiar, bagaimana? Apakah mereka cocok? Tentu. Menurut lu jodoh? Enggak, kita vote aja. Ya. Kalau bisa, kita tunggu selama berapa hari ya komentarnya Nadia Mustika dan Ujus setuju atau tidak. Ya. King lihat dong King, langsung gentle banget. Iya. Udah, kita ukur aja kali ya. Nadia Mustika, Ujus tipe kamu apa bukan? Ya teman aja, kita mah teman aja. Ya kan berawal dari teman, sahabat, lalu sayang-sayangan. Nah, Jadi kalau ada orang yang cocok-cocokin kita mah ketawa-ketawa ya. Iya benar. Tapi dari Ujus sendiri ada hati nggak buat? Ada hati. Iya kan, maksudnya kan apa namanya, salut aja sama Nadia sebagai kan dia masih muda Mi gitu, tapi dia sebagai ibu tunggal gitu aja. oke, bentar. Kenceng banget murnya. Kita bakal melihat tetap di Bali Ambiar. Ya, biar kita hadirkan ini dia kedua konten kreator yang menjadi viral dan akhirnya sering membuat konten bersama-sama. Ada Uni Oja dan juga Jojo. Goyang-goyang. Oh, dia joget loh ya. Uni Oja dari Padang dan juga Jojo dari Palembang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oja. Oja dari Padang, Jojo dari Palembang. Iya. Oh, enggak sekampung? Enggak. Oh. Akhirnya bisa Kalau bersama-sama ini ya. Uni Ojak. Kalau itu Ayah Ojak. Beda lagi dong. Silakan Uni Oja dan juga Jojo boleh duduk. Silakan. Iya itu ayahku ya. Terima kasih banyak sudah Iya, terbang bener, jauh-jauh ya. Ini coba boleh diceritain nggak sih sama sobat Ambiar di rumah? Kenapa sih sampai akhirnya bisa menjadi viral di media sosial? Awalnya kan Uni Iya, Oja duluan yang Oja. viral ya. Itu ceritanya gimana? Ceritanya aku dagang tuh, aku punya HP tuh ada Uni HP-nya cakep, HP ku HP Nokia, bikin TikTok katanya kan. Enggak bikin nanti Uni viral katanya. Ya udah bikin, sampai aku tuh sambil dagang bikin TikTok. Aku bikin TikTok itu aku joget-joget, aku goyang-goyang, asik-asik kata lagu aku. Pertamanya aku goyang di atas timbangan. Di atas timbangan itu aku viral. Kata penonton itu timbangan bukan buat itu. Aku sering dibully. Terus aku tetap semangat. Ya udah aku terus sampai video itu viral banget sampai follownya. Sampai berjuta-juta yang ngeliat Iya. ya. Uni tadi Uni bilang kalau Uni dagang apa Uni? Dagang bakwan. Dagang bakwan ya? Iya. Oke, terus sampai akhirnya bisa kenal sama Jojo itu gimana ceritanya Jo? Jadi ceritanya kan waktu itu aku juga lagi main TikTok. Udah itu aku tuh emang awalnya sama dia ini kan kenal 2020. Tapi 2020 tuh akun TikTok yang pertama tuh kena ban kan. Jadi kayak vakum berapa tahun, udah itu ketemu di 2022. Udah ketemu di 2022 kayak live lagi bareng dia kan. Udah itu live kayak penonton nih banyak kayak Kak ketemuin ini Uni ke Padang, susulin gitu kan. Udah itu udah
pas banget dia lagi main ke Jakarta. Jadi kayak aku juga lagi ada kerjaan di Jakarta, udah itu ketemu di Jakarta. Oke, ketemu di Jakarta. Iya. Niatnya sebenarnya apa sih kalau dari Jojo ketemu sama Uni? Kalau pertama niatnya kayak ketemu kayak kan udah temenan lama. Jadi udah temenan lama mungkin kayak biar lebih akrab lagi kan. Tapi ujung-ujungnya nggak tahu kayak nyaman gitu. Apa yang membuat kamu nyaman dari Uni Oja? Nggak tahu kayak mungkin dia udah kayak ngisi keseharian bareng-bareng gitu. Ku bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Uni kok nyanyiin itu? Kenapa Uni ada perasaan nggak sih sama Jojo? Ya, dulu sih pernah aku punya perasaan. Serius aku ungkapin sekarang ya. Punya aku perasaan. Terus aku tahu IG-nya, nama IG-nya Evani gitu kan. Dia dulu pernah nembak aku. Siapa yang pernah nembak? Jojo, iya. Lalu? Belum itu apa ya gimana? Soalnya kamu punya pacar, kataku kan. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Serius Uni, aku serius sama Uni katanya. Enggak, kamu punya pacar. Sekarang kita berteman aja dulu ya. Kata aku kan. Udahlah katanya kan. Sebenarnya tuh aku tuh emang suka sama dia gitu. Baper-baperan. Ya kalau gitu. suka kenapa nggak pacaran aja, kenapa Iya harus kayak mereka berdua nih karena saling suka kita mereka suka, kita pacaran. bilang kita suka. Enggak, aku sadar diri aku tuh kayak gini. Kayak gini maksudnya? Ya nggak mungkin lah aku suka sama orang ganteng. Dia kan ganteng gitu kan. Terus abis itu kan aku sering dibully sama pelatihan. Tapi aku nggak peduli, aku tetap semangat. Bodoh kata aku kan. Yang penting aku, soalnya dia baik banget sama aku. Apapun yang, pokoknya dia baik lah gitu. Dia Uni sayang sama Jojo? Sayang banget. Uni mau bilang apa sama Jojo? I love you too. Oh. Jojo mau bilang apa sama Uni? Singkat. Aduh. I love you more. Kok I love you more-nya? Ih, aku nggak tahan deh pagi ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, cuman yang jelas apapun itu konten yang dibikin semoga bisa menghibur buat followers kalian ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi After Jeda. Karena cinta tersirat bukan tersirat. Meski mimpiku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Buat semua bintang tamu kita, Mama Isdalia, terima kasih, Nadia Mustika, Baby Shaki, Roy Chosi, terima kasih banyak, Uni Oja, terima kasih Uni Oja, Jojo juga terima kasih banyak dari mereka. Pastinya kita juga belajar, termasuk juga tentang kita semua sama bahwa tentu saja kita tidak sempurna, tapi kita semua berhak bahagia. Ingat, jika kita mengejar yang sempurna, kita akan melewatkan yang terbaik. Jadi, jadilah yang lebih baik, bukan jadi yang sempurna. Kita akan kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.